Kemunculan kelompok Han Feng tentu saja menambah suasana menjadi keruh. Su Qian jelas tahu jika tujuan Han Feng datang ke Akademi Dalam untuk merebut api surgawi Fallen Heart Flame. Han Feng, tempat ini adalah milik Akademi Jiananku. Apa yang kalian rencanakan dengan datang tanpa diundang? Ekspresi Hugan sangat buruk saat dia melihat penampilan Han Feng dan lainnya. Dia perlahan melayang ke belakang Su Qian sebelum dia berteriak. Dia adalah Han Feng? Xiaoyan tiba-tiba kaget saat dia mendengar nama ini. Tatapannya tanpa sadar memeriksa Han Feng yang bisa dianggap sebagai seniornya. Han Feng hanya tertawa pelan saat mendengar teriakan Hugan. Kemudian tatapannya melirik ke ujung menara yang rusak sebelum beralih lagi pada Su Qian. Karena tutup pertama sudah dapat menebak niatku, aku akan merepotkanmu untuk memenuhi permintaanku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi syarat apapun selama kamu dapat menyerahkan api surgawi padaku. Sudut mulut Su Qian mengejek saat melambaikan lengan bajunya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Jika gurumu Yao Junje yang mengatakan ini, aku mungkin akan mempertimbangkan tawaranmu. Kamu bagaimanapun harus pergi dan terus berlatih selama beberapa dekade lagi. Mendengar ini, senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik. Karena tetu pertama tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan aku jika aku mengambilnya dengan paksa. Segera gelombang api biru gelap melonjak dari tubuhnya, suhu tinggi perlahan menyebar. Api surgawi? Orang ini sebenarnya juga memiliki api surgawi. Suara Xiaoyan baru saja terdengar, namun ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ini karena saat cincin hitam gelap di jarinya telah menjadi sangat panas pada saat ini. Guru? Xiaoyan dengan lembut berteriak dalam hatinya. Aku baik-baik saja, hanya saja aku tidak menyangka pengkhianat ini akan benar-benar memiliki keberuntungan seperti itu. Suara lemah Ya Allah terdengar setelah waktu yang lama. Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin hitam gelapnya ketika dia berbicara dalam hatinya. Tenang guru, serahkan masalah membersihkan pengkhianat ini padaku. Tidak masalah kamu memiliki niat seperti itu. Namun saat ini kamu masih belum cocok dengannya, oleh karena itu jangan bertarung dengannya dalam waktu dekat. Ya Allah menghela napas. Xiaoyan diam-diam mengangguk, namun dia tiba-tiba merajut alisnya saat dia bertanya ragu. Guru, aku ingat bahwa seorang alkemis biasa hanya dapat memiliki satu jenis nyala api. Han Feng juga sudah memiliki api surgawi, mengapa dia masih di sini untuk merebutnya? Ini karena dia juga melatih mantra api. Tubuh Xiaoyan menegang saat mendengar kata-kata gurunya. Namun mantra api yang dia praktekkan hanyalah yang tidak lengkap. Setelah mendengar kata-kata akhir gurunya, Xiaoyan diam-diam mengeluh lega. Saat itu, ketika dia masih muridku, dia telah mencuri mantra api saat aku tidur. Namun, aku menemukannya saat dia berlatih. Karena buru-buru, dia hanya bisa mendapatkan sebagian rute metode Qi mantra api. Suara Yao Lao agak serak ketika dia mengingat ingatannya saat itu. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya menatap tajam pada sosok di langit. Itu benar-benar tak terduga bahwa Han Feng juga mempraktikkan mantra api. Meskipun itu hanya versi yang tidak lengkap, itu masih menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan yang agak aneh. Itu, dia harus membunuhnya. Sementara itu, melihat keras kepala Han Feng, Su Qian hanya bisa menghela napas. Semua tetua, dengarkan, lindungi api surgawi sampai mati. Su Qian tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Lindungi api surgawi sampai mati. Semua ahli di Akademi Dalam berteriak serempak. Segera gelombang aura kuat melonjak ke langit. Pada saat yang sama, saat teriakan Su Qian jatuh, dia segera melesat ke arah Han Feng. Namun saat dia mendekat, dua aura kuat emas prak bersaudara yang memiliki kekuatan puncak Dou Huang tiba-tiba muncul di samping Han Feng yang membuat Su Qian berhenti. Melihat Su Qian berhenti, Han Feng hanya tertawa samar. Tutup pertama Su Qian, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyerahkan api surgawi atau tidak? Su Qian tanpa ekspresi, dia hanya melambaikan lengan bajunya. Sebuah pilar douji yang kuat tiba-tiba ditembakkan bergegas langsung ke arah Han Feng. Han Feng mendengus dan menjentikkan jarinya. Api bertuah muncul di telapak tangannya. Akhirnya dengan ayunan lembut, itu bertabrakan keras dengan pilar douji Su Qian. Bang, riak yang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Meskipun dia mendapatkan bantuan dari api surgawi, Su Qian masih seorang ahli Douzong. Namun saat Su Qian bergerak lagi, emas perak bersaudara sudah muncul di depan Han Feng. Pada saat yang sama, douji pucat hijau mereka menembak eksplosif ke arah Su Qian.
Sucian memutar tubuhnya untuk menghindari doci pucat hijau yang menembak. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan emas perak bersaudara. Angin dari telapak tangan mereka bertiga bertabrakan satu sama lain. Suara angin petir dari telapak tangan mereka berulang kali dipancarkan yang menyebabkan seseorang menjadi silau. Tatapan Han Feng kemudian beralih pada Hu Gan dan lainnya saat melihat emas perak bersaudara menunda Sucian. Kemudian dia berbalik ke arah kelompok besar di belakangnya. Selanjutnya, aku ingin menyusahkan semua orang untuk menghentikan sisanya. Aku akan turun dan membatalkan segel itu. Mereka hanyalah beberapa doang. Terlebih lagi, rasa darah segar dari tetua Akademi Dalam, sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Fan Lao, pemimpin sekte darah, menatap Hu Gan dan lainnya dengan cara gelap dan penuh kebencian. Dalam hal ini, terima kasih banyak kepada semua orang. Han Feng menangkupkan tangannya ke arah Fan Lao dan lainnya. Sayap doci warna biru gelap di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara. Hentikan mereka! Hu Gan melambaikan tangannya saat melihat tindakan Han Feng. Segera hampir 30 ahli di belakangnya bergegas keluar dari semua arah menghalangi rute Han Feng. Namun 30 ahli yang mencoba menghentikan Han Feng itu diblokir oleh lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah serta ahli top wilayah sudut hitam. Melihat ini, Han Feng hanya tertawa, tubuhnya berbalik dan terus terbang menuju menara tanpa menghiraukan pertempuran kacau di belakangnya. Sama seperti dia akan bergegas ke menara, sosok Hu Gan telah melintas dan muncul di depannya. Kamu bisa melupakan tentang mimpi memiliki api surgawi. Kamu tidak bisa memblokirku hanya denganmu sendiri. Han Feng sedikit terkejut ketika dia melihat Hu Gan yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar. Dalam hal ini, kamu dapat datang dan mencoba. Hu Gan tertawa dingin, aura kuat muncul menyebar keluar dari tubuhnya, kemudian melesat ke arah Han Feng. Kedua sosok segera berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terjalin dan bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, langit benar-benar turun ke pertempuran yang kacau balau. Pertempuran berapi-api pada dasarnya telah terjadi di mana-mana. Xiaoyan agak tertegun saat menyaksikan pertempuran kacau di langit dari bawah. Sucian sudah ditunda oleh emas perak bersaudara. Hu Gan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran yang sengit. Semua tetua berulang kali dengan paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte dari sekte darah dan berbagai sekte lainnya yang bertempur pada saat yang sama. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa menunggu. Kamu tidak bisa pergi untuk menghancurkan segel selama pertempuran besar. Itu akan menarik perhatian kedua belah pihak jika kamu melakukannya. Suara Yaola terdengar dengan cepat. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun tepat ketika dia akan bersembunyi lagi, suara tajam angin yang tiba-tiba berhembus eksplosif dari langit membuatnya terkejut. Sayapnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Tindakannya ini menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun beruntung beberapa orang yang melihat Xiaoyan tidak mengambil sikap untuk menyerangnya. Xiaoyan juga tidak berani tinggal di langit ini yang dipenuhi dengan kekacauan. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dalam douci warna hijau sebelum mundur. Sama seperti Xiaoyan akan mundur, pemimpin sekte darah Fan Lao yang menikmati dirinya bertarung dengan 3 dawang di langit, tiba-tiba memalingkan matanya secara sembarangan menyapu sekeliling. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada sosok manusia yang terbungkus dalam nyala hijau, punggung yang sepertinya yang dia kenal. Punggung ini benar-benar sama dengan punggung pembunuh yang muncul di cermin yang telah disempurnakan dari darah putranya yang sudah mati. Melihat ini, kemarahan darah menggumpal di dalam matanya saat dia meraung. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Segera, douci merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. 3 ahli doang langsung terguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Begitu mengguncang 3 ahli doang mundur, sayap di punggungnya mengepak, tubuhnya seperti cahaya warna darah saat melesat menuju Xiaoyan. Bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati bersama anakku. Raungan seperti petir yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan seluruh Xiaoyan bergetar. Dia buru-buru berbalik. Ini buruk, bagaimana orang tua ini menemukanku? Sayap Xiaoyan mengepak dengan cepat dan tubuhnya melintas dengan cara seperti kilat saat menghindari angin tajam yang melintas. Anjing tua, kamu benar-benar terlalu ganas. Kembalikan hidup putraku. Ekspresi Fan Lao ganas saat dia membalas. Dia sekali lagi melesat ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, dia sudah muncul di atas Xiaoyan dan warna darah di tangannya hancur dengan keras.
Namun saat cahaya darah datang melengkung dari semua arah, suara petir samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiaoyan yang berdiri tenang di udara tiba-tiba sedikit gemetar, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Bang, cahaya darah datang bergelombang dan meledak dengan kuat ke tubuh Xiaoyan. Namun itu melewati tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Setelah itu tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan terengah-engah ketika dia muncul 10 meter dari tempat cahaya darah melonjak. Dia tertawa dingin melihat wajah terkejut Fan Lao. Anjing tua, tidak mudah untuk membunuhku. Fan Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan cahaya darah yang telah meringkuk. Tatapannya menyaksikan Xiaoyan dengan cara yang gelap. Gerakan 3000 petir? Sepertinya orang yang membunuh putraku benar-benar kamu. Bagus, bagus, sangat bagus. Begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu sebagai budak darahku yang akan memberiku darah segar siang dan malam. Segera kedua telapak tangan Fan Lao bergerak sedikit, dan dauci benang warna darah mulai melonjak keluar, kemudian membentuk puluhan ribu benang darah. Dengan lambaian tangannya, puluhan ribu benang darah menembak ke arah Xiaoyan dari segala arah, menutupi jalannya untuk menghindar. Tepat ketika benang darah berjarak 3 meter dari Xiaoyan, suhu panas yang meletus dari tubuhnya melelehkannya menjadi ketiadaan. Namun meskipun nyala apinya memiliki kemampuan untuk menahan, benang darah yang datang dari segala arah tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, nyala api Xiaoyan secara berangsur-angsur mengecil kembali, karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tidak henti-hentinya. Dengan lambaian tangan Fan Lao, benang darah terjalin satu sama lain, sebelum melingkar menjadi jaring bola darah, dan menjebak Xiaoyan di dalamnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap saat dia mengamati Xiaoyan dengan pahit menahan krosi dari benang darah. Kemudian tangannya mengencang, dan energi warna darah menggumpal sebelum akhirnya memadat menjadi tombak. Bajingan kecil, pergi dan mati. Segera tombak warna darah merobek udara, menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan yang terjebak di dalam jaring bola darah. Namun tepat ketika tombak darah akan menyentuh Xiaoyan, sosok kecil Jian melintas ke udara dan sudah muncul di luar jaring bola darah. Tinju kecilnya menunjuk ke depan, kemudian membentuk gelembung udara tak terlihat bertabrakan dengan tombak darah Fan Lao. Peng, tombak darah menyebar dengan cepat setelah ledakan. Orang tua, apakah kamu tidak malu sebagai Dohang melawan seorang Dowling? Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Fan Lao tenggelam ketika dia marah. Bahkan jika seorang di depannya adalah bayi, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sekecil apapun. Oleh karena itu, warna darah sekali lagi dengan ganas muncul di telapak tangannya. Wajah kecil Jian menjadi sedikit serius setelah merasakan niat membunuh yang meningkat dalam tubuh Fan Lao. Tinju kecilnya juga perlahan diperketat. Pada saat yang sama, dua sosok juga melintas di sampingnya. Mereka adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, mereka berdua memiliki sayap douci yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Jian, mungkin hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa dari Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu sendiri. Liu Qing memalingkan kepalanya pada Xiaoyan yang berjuang untuk menyelesaikan perangkap benang darah. Liu Qing, benar, kamu harus menyelesaikan masalahmu terlebih dahulu, kami akan menundanya. Pedang hijau di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, jika kamu tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, kemungkinan bahkan aku tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti ini.